Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari seri final Champion Chess Tour 2023, dimana turnamen ini bukan turnamen online lagi seperti seri-seri sebelumnya, atau bukan seperti seri tahun lalu kawan. Dimana kalau di tahun lalu bermain di satu studio tapi tidak lengkap pemainnya. Yang bermain di studio waktu itu ada beberapa pemain yang masih bermain dari rumah masing-masing kawan. Tapi kali ini berbeda kawan. Bermain over the board menggunakan papan catur. Dan di hari pertama memainkan 2 game sekaligus kawan. Hasilnya sebagai berikut. Wesley So, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana memetik kemenangan 2 game berturut-turut terhadap lawan-lawannya kawan. Dan di sini Hikaru Nakamura 2 kali kalah kawan. Dan tadi di kolom komentar ada yang request permainan Hikaru Nakamura yang terlihat di live streamingnya geleng-geleng terus kawan saat menghadapi MVL dalam permainan Armageddon. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke papan analisisnya kawan. Dan Hikaru Nakamura pegang hitam karena penawaran waktu dari Hikaru Nakamura lebih baik ketimbang Maxim. Kalau tidak salah Nakamura menawarkan 9 menit 38 detik, sedangkan Maxim ini kalau tidak salah 10 menit 2 detik. Jadi lebih baik Hikaru Nakamura kontrol waktu yang ditawarkan, dan dia pilih pegang hitam berharap menahan permainan dengan remis lagi, dan dia akan keluar sebagai pemenangnya. Walaupun dia bermain dengan hanya 9 menit 38 detik. Maxim bermain penuh kawan 15 menit. Kuda F3, kuda F6, dan kuda caplok pion E5. Di sini Nakamura tidak melanjutkan jalur klasikal pion D6 usir kuda, seterusnya ambil pion ini kawan. Tidak, dia langsung caplok pion E4. Dan ini merupakan variasi Damiano kawan. Menteri E2, menteri E7 kawan, saling ancam kuda masing-masing. Langsung caplok kuda E4. Nah, pion D6. Pion D4 merupakan pilihan yang paling banyak diambil oleh putih, agar nanti kalau terjadi baku hantam di sini putih masih punya pion pusat. Pilihan kedua dengan pion F4 kawan. Kalau dengan pion D ini jelas gajah langsung punya akses diagonal terbuka, bisa mempercepat pengembangan. Tapi memilih dengan pion F4, pion ambil kuda E5, pion F ambil balik pion E5. Nah di sini pion F6 paling banyak dimainkan oleh hitam di game-game terdahulu. Stockfish lebih menyukai langsung pion F5. Atau tadi di sini kawan, saat ada pion F4 langsung memainkan pion F5, usir menteri terlebih dahulu sebelum caplok kuda. Tapi tadi caplok kuda langsung ambil balik. Nah pilihan dari Nakamura seperti langkah Stockfish dengan pion F5. Menteri mundur ke E3, kuda C6 tekan pion yang di sini kawan. Kuda C3 melepaskan pionnya. Kenapa tidak di backup saja? Masalahnya di sini menteri skak. Kalau blokade ya caplok pion ini jatuh juga kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda C3. Tidak caplok pion ini kawan. Menteri ke sini idenya sama untuk menantang pertukaran di sini. Memilih kuda ke B4, ancam pion di sini. Raja bergeser, backup pion, sudah tidak bisa rokade lagi raja putih. Kemudian melanjutkan pengembangan gajah terang ke E6 kawan. Untuk tekan pion yang di sini persiapan rokade panjang. Kuda diusir terlebih dahulu. Mundur kembali ke C6. Dipin dengan gajah B5. Kalau rokade kawan hati-hati. Sikat kuda. Struktur pion akan bertumpuk kawan. Di lajur C. Pion ini juga terancam ke depannya. Memilih menyerang lewat sisi kanan Hikaru Nakamura dengan pion G5. Pion D3, buka akses gajah bersama menteri siap caplok. Salah satu opsi untuk menghindari ancaman itu dengan pion F4 yang mungkin dilanjut putih sikat kuda untuk merusak struktur pion kawan dengan tempo skak tadi. Baru menteri ini bergeser mungkin ke peta E4. Tapi memilih dengan pion H6, diserang dengan pion H4 oleh MVL. Benteng G8, pion F4 masih juga bisa jadi opsi. Sekaligus buka akses bagi gajah kalau ingin menyerang kawan. Tapi memilih dengan benteng G8, pion H pukul pion G5, pion H pukul balik. Nah gajah berkembang ke petak D2. Berikan ruang bagi raja kalau ingin bersembunyi ke tempat yang lebih tertutup kawan. Menteri D7, menteri F3, rokade panjang, sikat kuda, ambil balik menggunakan pion B. Stockfish menyarankan
menggunakan menteri kawan, walaupun kemungkinan putih tetap akan menukarkan menterinya, tetap pion bertumpuk. Memilih ambil dengan pion B, kemudian menteri mundur ke F2, coba ancam atau rebut pion ini. Blokade dengan pion C5, serang dengan pion B4, dorong pion, memberikan jalan bagi menteri untuk caplok pion H7. Tapi ide Nakamura berikutnya adalah menteri ke petak C6 kawan. Coba rebut pion ini, buka akses bagi benteng juga di sini kawan, ataupun juga persiapan nanti baku hantam di sini, dukungan dari bentengnya, dan mencoba menyerang lewat lajur C ke depannya. Dan juga menteri tadi menjaga peta A8 dari ancaman menteri putih. Sekarang dorong pion B5. Stockfish menyarankan benteng ini ke H7, kemungkinan akan ditantang dengan benteng G7. Tapi dorong untuk usir menteri. Menteri ambil pion G2, tetap mengawasi peta A8, baru benteng H7. Di sini benteng G7 kawan. Dan seperti yang kalian lihat kita di langkah ke-23. Di sini Nakamura unggul posisinya. Tapi memilih mundur ke peta B7 menantang pertukaran ditolak. Mengajak pertukaran di peta A6. Ada ide juga dengan pion B6 kawan. Nah di sini respon yang bagus bagi hitam adalah benteng D7 kawan. Tapi kalau kalian di sini mencoba dengan langkah menteri pukul menteri, ada satu pion bebas di sini. Kalau kalian kejar dengan raja, berikutnya di sini benteng akan skak kawan. Kalian caplok pion, diikuti gajah skak. Mundur, kuda B5. Siap ancaman di sini skak mat. Harus ada yang backup. Benteng, caplok kuda. Posisi raja tidak nyaman, kalian kalah kualitas juga. Putih tetap menang. Memilih menteri ke peta A6. Nah, di sini benteng bergerak ke peta G6 yang terkuat untuk perkuat posisi gajah, karena posisi menteri juga sedang ancam gajah. Memilih pertukaran menteri langsung, sehingga putih mempunyai pion bebas yang mungkin Nakamura berpikir sudah ada raja, pasti bisa menangkap pion ini. Kita lihat saja. Gajah C5, kemudian ada kuda B5 kawan. Untuk dukungan bagi pionnya, serang pion yang di sini bersama benteng. Nah, di sini gajah mundur ke peta B6 untuk pertahankan pion, tetap mengawasi peta ini merupakan langkah terkuat. Tapi menantang pertukaran benteng D7. Mundur ke peta H6 ancam gajah. Di sini gajah bergerak ke D5. Nah, benteng B1 untuk dukungan di lajur B kawan, saran dari Stockfish memilih gajah ke B4 menantang pertukaran. Berharap diterima, nanti struktur pionnya tidak bertumpuk, lajur A terbuka untuk dukungan bagi pionnya. Gajah bergerak ke peta E3, tapi malah dituruti oleh Nakamura pertukaran. Ada dukungan dari bawah di sini kawan. Pion C pukul, pion D3, pion C ambil balik, pion D3. Pion F4 juga persiapan untuk segera promosi, bisa jadi opsi menurut Stockfish, tapi memilih raja bergeser ke B8. Nah, pion E6 ganggu benteng. Salah satu opsi memilih raja bergerak ke E2. Pion G4, pion masih bagus untuk didorong, memilih raja naik ke peta E3. Pion G3, benteng G1 hadang pion kawan. Pion G2, sangat kuat posisi pion ini dengan keberadaan gajah, dan posisi permainan walaupun putih di sini terlihat unggul kawan, tapi ya hitam masih punya kans untuk menyeimbangkan permainan di posisi level. Kemudian ada raja bergerak ke F4, coba ancam pion. Di sini ada benteng E7 juga sama-sama ancam pion kawan. Stockfish menyarankan kuda mundur ke C3, ancam gajah di sini kawan. Salah satu opsi untuk dukungan nanti pion dorong maju blokade, dan pion ini sudah tidak dijaga lagi oleh gajah, tapi memilih langsung ambil pion F5, benteng F7 skak, blokade dengan benteng F6, benteng H7, persiapan ke sini kawan. Ada pion E6 juga ingin promosi, benteng bergeser ke E8. Kenapa tidak berani meluncur ke sini? Karena pion ini juga siap dipromosikan dan hitam kalah cepat nanti ke depan. Kalau bergeser hadang kawan, tetap benteng ke sini. Sudah tidak bisa lagi kawan, kalah cepat.
Oleh karena itu hadang dengan benteng E8. Nah, benteng G6 coba rebut pion ini. Di sini ada gajah sikat pion E6. Disinilah yang terkuat langkahnya kawan. Ingin mendapatkan benteng di sini, kemungkinan ya salah satu benteng ini ambil pion yang di sini kawan. Hitam akan menang. Paling tidak ya unggul kualitas di sini. Baku hantamnya di sini kawan, sikat dengan gajah. Balik benteng, sikat, ataupun kalau kalian tidak ingin kalah jumlah perwira, sikat gajah kawan. Tapi hitam punya 2 benteng, putih punya benteng dengan ditemani kuda. Stockfish melihat permainan masih dirasa level karena putih masih punya banyak pion kawan. Tapi memilih gajah ambil pion E6, skak, korban gajah kawan. Ambil oleh benteng. Mungkin inilah yang menjadi miskalkulasi dari Nakamura. Berharap mendapatkan benteng yang di sini, tapi raja juga bisa mendekati benteng yang lain kawan. Benteng digeser, Nakamura kalah jumlah perwira kawan. Ya kalau setelah raja bergeser mendapatkan kuda, benteng jatuh tempo skak, repot juga. Jadi pertahankan 2 bentengnya. Nah, pion A7 skak, raja B7. Nah, di sini kawan ada momen yang menarik. Kita coba lihat cuplikan video berikut ini setelah Magnus Carlsen mengakhiri permainannya dengan Abdul Sattorov kawan. Magnus Carlsen ini melihat permainan di sebelahnya, meja sebelah. Dan juga sempat melirik permainan dari Hikaru Nakamura di posisi ini. Nah, di posisi ini seperti yang kalian lihat kawan, Hikaru Nakamura sudah mulai resah kawan, gelisah. Di sini MVL promosikan pion kawan menjadi menteri. Dan Hikaru Nakamura sudah benar-benar kolaps di sini setelah pengorbanan gajahnya tadi gagal kawan. Dan benteng diluncurkan oleh Hikaru Nakamura, tidak berani ambil karena pion tadi promosi. Nah, berlanjut dengan langkah benteng, perkuat posisi bentengnya kawan. Kemudian di sini benteng skak, raja bergeser, sudah sangat jelas. Pion ini sudah dapat dipastikan bisa ditangkap. Benteng H3 skak, raja ke E2, raja hitam C6. Di sini Nakamura sudah terlihat nampak geleng-geleng kawan, sudah dalam posisi yang benar-benar kolaps kalah kawan. Saya tak perlu tunjukkan satu persatu, posisinya benar-benar kolaps di sini. Benteng E2 coba rebut pion di sini, masih mencoba Nakamura. Tapi kontrol waktunya juga mulai mepet, mulai habis kawan. Kuda D6 skak, raja C6, kuda C4 benteng D8, kuda pertahankan pion skak juga kawan. Raja ke B5 dan benteng caplok pion. Berikutnya beberapa langkah berikut ini kawan. Setelah benteng G ke B2 ini, sudah Hikaru Nakamura yang tinggal beberapa detik menyerah kawan. Di hari pertama Nakamura 2 kali kalah. Oke, itulah kawan game requestan kawan-kawan di kolom komentar tadi. Mohon maaf agak malam, tadi sore ada keperluan ke saudara kawan, jenguk saudara yang baru lahiran, lihat babynya. Dan semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Kita tunggu saja hari kedua seperti apa. Moga ada game yang cukup menarik, yang cukup brutal untuk bisa kita lihat besok kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.